nanti ke Bang Ade. Ini enggak gini. Nanti Pertama, Bung Ade, ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan hari ini buat Anda. Karena kenapa? YouTube yang Anda beberapa hari ini, saya menemukan bahwa Anda punya mens rea untuk membenturkan sesama antar umat. Ini kami sedang mempertimbangkan untuk melihat gerakan Anda nih. Serius, saya akan sampaikan di sini bahwa podcast Anda kemarin yang menyatakan bahwa kok Pak JK orang Kristen diperintahkan untuk membunuh orang Islam. Itu ada di Anda sedang memotong ceramah Pak JK di tanggal 5 Maret di UGM yang video ceramahnya itu 1 jam dan Anda hanya cutting beberapa dan kemudian itu jadi viral. Saya sedang menduga bahwa Anda sedang saya mau bilang bahwa Ade Armando, saya adalah orang yang lahir dari konflik Ambon. Saya orang Ambon. Sehingga ketika Anda membakar situasi ini dan membangkitkan memori kelam itu, sehingga saya menduga Anda sedang punya niat jahat untuk membangkitkan dua anak bangsa yang antar umat ini untuk saling gontok-gontokan. Oke, nanti Bang Ade akan merespon itu, tapi tadi merespon tadi disampaikan Bang Ade bagaimana Pak JK. Mbak Fira, kalau ini saya respon dulu. Kalau ini saya harus jawab ya. Saya akan kasih kesempatan. Ini tuduhan yang luar biasa tolol. Saya sudah, Anda bilang saya tolol, tapi ingat ketika Anda sedang mau bermain di isu yang paling sentimen soal agama, itu berbahaya. Dampak konflik Ambon itu kami yang rasakan. Baik, kita balik lagi. Anda tuduh di situ bahwa Pak JK menyampaikan narasi soal ajaran kekristenan, bahwa orang Kristen diperintahkan untuk membunuh orang Islam adalah Syahid. Anda sedang memotong itu. Tolong respon dulu tadi disampaikan Bang Ade. Enggak, saya belum selesai bukan? Yang tadi soal Pak JK muncul. Tadi banyak kemudian. Ya, udah terlalu banyak. Singkat saja. Saya mau bilang begini. Pak JK itu bukan ujuk-ujuk muncul. Ya memang dia tidak tahu menau soal ini. Dia tidak terlibat. Pak JK sedang sibuk, waktunya habis untuk agenda misi kemanusiaan. Dia diundang pada saat perang Iran, Dubes Iran datang. Terus dikunjungi oleh beberapa dubes. Terus dia diundang ke Malaysia, ke Thailand, beberapa negara untuk bicara tentang perdamaian dan kemanusiaan. Tiba-tiba Rismon yang katanya EATA ini di tanggal 29 muncul nama Pak Joko. Dari unsur masyarakat Maluku, baik itu Muslim maupun Kristen, pada hari ini kami mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penghasutan dan provokasi yang diduga dilakukan oleh saudara Ade Armando dan Permadi Arya melalui media sosial. Karena itu kami ingin menyampaikan beberapa tanggapan dan pandangan sebagai berikut. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang mengandung pengertian bahwa hendaknya segala permasalahan yang ada harus diproses melalui jalur-jalur hukum yang berlaku. Karena itu kami sebagai warga negara yang taat hukum dan punya kesadaran etis datang untuk melaporkan saudara Ade Armando dan Permadi Arya dengan harapan agar mereka diproses melalui jalur hukum yang berlaku untuk memberikan keadilan, kepastian berkeadilan dan kemanfaatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berharap agar badai kegaduhan ini bisa cepat berlalu. Nah, yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa akibat atau dampak dari potongan video ceramah Bapak Yusuf Kalla pada saat ceramah di mimbar Masjid Kampus UGM yang telah dipotong dan kemudian didistribusikan atau ditransmisikan oleh saudara Ade Armando melalui channel YouTube Cokro TV dan akun Facebook Permadi Arya, itu menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang nyata di ruang publik maupun masyarakat. Dan hal itu telah memantik pandangan negatif, rasa kebencian dan permusuhan dari saudara-saudara umat beragama tertentu untuk menyerang kehormatan dan martabat Bapak Yusuf Kalla. Bahkan mereka ikut menyerang agama Islam, Al-Quran dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya hakul yakin bahwa kalau video itu diposting dalam keadaan yang utuh, tidak dipotong-potong seperti yang kita lihat gaduh sekarang, maka masyarakat tidak akan terkontaminasi, masyarakat tidak akan ikut
terprovokasi dengan video semacam itu. Dan yang kami perlu sampaikan bahwa ketika persepsi atau paradigma masyarakat terbentuk secara negatif karena mengkonsumsi referensi video itu sebagai kiblat informasi, maka ini berbahaya ya, khusus untuk kami masyarakat Maluku ya. Dia khawatirkan ya, mengingat memori kelam dan trauma kolektif orang Maluku yang dulu pernah terseret dalam arus konflik komunal yang sangat deras. Dan kami perlu tegaskan bahwa kalau seperti itu, maka dari konteks video yang dipiralkan oleh Ade Armando dan diduga Ade Armando dan kemudian Permade Arya, itu sudah memenuhi unsur niat jahat atau mensreah. Jadi apa maksud mereka memotong video itu? Jadi kalau mereka mempublikasikan secara utuh, otomatis video itu dipahami secara komprehensif, tidak kehilangan makna substansi dari ceramah itu. Tapi karena dipotong menjadi gaduh. Yang ketiga, perlu kami tegaskan bahwa dengan potongan video ceramah Pak JK yang diposting, kemudian disertai dengan narasi penghasutan, provokasi, manipulatif, provokatif, dan konfrontatif, itu membentuk persepsi negatif masyarakat di ruang interaksi sosial masyarakat. Saya memberikan contoh misalnya, beberapa media lokal di Maluku memberitakan permasalahan ini, itu telah membuat masyarakat umat beragama di Maluku itu terbelah dalam memandang permasalahan ini. Ada saudara-saudara kita, saya kasih contoh misalnya yang muslim, menganggap bahwa Pak JK itu adalah seorang arsitek perdamaian yang punya andil dan kontribusi nyata untuk mendamaikan konflik komunal antar umat beragama saat itu. Sehingga apa yang disampaikan itu bukan penistaan agama, tetapi menyampaikan tentang refleksi historis, menjelaskan fakta sejarah sebagai seorang pelaku sejarah. Tanpa Pak Yusuf Kalla tidak mungkin ada namanya perjanjian Malino 1 dan 2. Itu buah andil dan kontribusi besar bagi masyarakat Maluku dan Poso. Nah, ini yang kemudian kami perlu sampaikan bahwa jangan sampai ya potongan video itu berimplikasi pada kehidupan sosial bermasyarakat kami orang Maluku. Jangan sampai ekosistem pluralisme, multikulturalisme, dan toleransi antar umat beragama yang kami selama ini rawat dan melestarikan dengan baik, itu pada akhirnya dapat dirusak dengan narasi-narasi fitnah seperti itu. Yang kelima, kami berpandangan apabila narasi yang disampaikan oleh Ade Armando yang disertakan dengan video itu menjadi utuh, maka masyarakat itu tidak terprovokasi. Karena mereka sudah memahami benar apa yang disampaikan Pak JK itu tidak sebatas narasi sepanggal itu yang menyatakan bahwa kenapa konflik itu didasarkan kepada agama atau kenapa agama itu menjadi konflik seperti Poso dan Ambon. Beliau perumpamakan seperti itu. Lalu kemudian situ beliau menyatakan bahwa karena kedua-duanya berkeyakinan, berpandangan Islam maupun Kristen membunuh atau dibunuh atau menewaskan itu masuk surga sahid. Tetapi kemudian dalam akhir ceramahnya Pak JK membantah dengan mengajukan sebuah pertanyaan kritis, ya, bahwa di mana tunjukkan kalau ajaran agama Islam dan Kristen itu mengajarkan membunuh orang yang tidak bersalah itu masuk surga. Artinya beliau menegaskan dengan membuat sebuah pernyataan untuk mengoreksi, mengkritik paradigma pemahaman fanatisme buta orang-orang yang dulu berkonflik. Maksudnya bukan orang Islam Kristen saat ini, yang dulu berkonflik. Jadi kalau beliau bicaranya adalah dulu orang-orang berkonflik, pemahamannya begitu. Maka untuk mengkomparasikan ya narasi itu tidak bisa kita menggunakan kitab suci Al-Quran dan Injil, kecuali Pak JK dalam posisi menginterpretasikan atau menafsirkan teks-teks dogmatik sebagai seorang teolog. Beliau tidak pada kapasitas itu. Beliau menjelaskan tentang fakta historis dan pengalaman empiriknya. Jadi kalau kita mau komparasikan, harusnya kita menyatakan, ayo kita tanya ke orang-orang Maluku atau Poso yang dulu berkonflik itu, benar nggak pernyataan Pak JK itu? Cara pandangnya harus begitu. Jadi bukan dengan kita menyatakan Alkitab atau Al-Quran tidak menjelaskan. Memang beliau tidak pada posisi menjelaskan apa yang disebut dalam Alkitab dan Al-Quran. Itu pemahaman yang keliru. Nah,
Yang berikut lagi, kami perlu sampaikan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak distribusikan atau mentransmisikan sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mempengaruhi atau mengajak orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, etnis, warna kulit, dan agama serta disabilitas, itu bisa dipidana. Nah, dengan demikian, itu penegasan singkat tujuan kami datang ke Polda. Mungkin